sebelumnya apakah hadis lengkap atau ada yang tidak hadir? Lengkap. Alhamdulillah. Berarti hadis semuanya ya. Baiklah, silakan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya sembari itu yang menyiapkan PPT untuk ditanyakan pada pembelajaran tadi. Baik, sudah? Sebelum kita masuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Pada pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas materi mengenai akikah. Di sini siapa yang masih ingat apa itu akikah? Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, Bu. Iya, benar sekali. Akikah adalah penyembelihan hewan atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan akikah dilaksanakan? Setelah kelahiran bayi, Bu. Iya, benar, setelah kelahiran bayi. Nah, selain akikah ada juga ibadah lain yang melibatkan penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kalau yang ini pasti semuanya sudah tahu. Ibadah apa? Kurban. Benar, kurban. Kurban merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak makna, diantaranya adalah keikhlasan. Maka dari itu, Ibu berharap kalian bisa mengikuti materi pada hari ini agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi kurban ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian kurban beserta dalilnya. Lalu kalian juga dapat menyebutkan ketentuan-ketentuan kurban. Selanjutnya menjelaskan hikmah dari berkurban, serta kalian juga dapat menunjukkan sikap peduli dan berbagi terhadap sesama sebagai bentuk penerapan nilai-nilai kurban dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum dijelaskan, apakah ada yang tahu kurban itu apa? Penyembelihan. Iya, benar. Apakah ada yang tahu lagi? Hari Idul Adha. Iya, benar sekali. Semua jawabannya benar. Nah, jadi kurban merupakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Adapun hewan yang dapat dikurbankan adalah seperti sapi, kambing, unta, kerbau ataupun domba. Selanjutnya di sini ada perintah berkurban beserta hukumnya. Nah, perintah berkurban ini terdapat pada Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi "Fasholli lirabbika wanhar", yang berisi perintah untuk melaksanakan sholat dan berkurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum berkurban menurut mayoritas mazhab adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun ada juga pendapat dari ulama lain yang menyatakan bahwasanya hukum kurban ini adalah wajib bagi yang mampu. Tetapi yang sering kita temui di sini adalah yang sunnah muakkad. Sampai sini dulu, apakah ada yang ditanyakan atau tidak paham? Baik, selanjutnya agar pelaksanaan kurban sesuai dengan syariat Islam, kita perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan kurban. Nah, yang pertama yaitu dari segi orang yang berkurban. Syaratnya adalah berakal, beragama Islam, dan mampu menyediakan hewan kurban. Lalu yang kedua dari segi hewan yang dikurbankan. Nah, yang pastinya hewannya itu harus sehat. Lalu organ tubuhnya itu harus lengkap. Contohnya seperti tanduknya tidak patah, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, lalu badannya tidak kurus, ataupun telinganya tidak cacat. Nah, dari segi umumnya, kalau misalkan ini kalian ingin berkurban dengan domba, maka kalian harus mencari domba yang berumur 1 tahun lebih atau yang telah berganti gigi. Lalu jika yang dikurbankan itu seperti unta, maka kalian harus mencari yang berumur 5 tahun lebih. Dan jika yang dikurbankan itu adalah kambing, kerbau ataupun sapi, maka kalian bisa mencari yang berumur 2 tahun lebih. Ketentuan yang ketiga yaitu dari segi jumlah hewan dan orang yang berkurban. Nah, kalau misalnya yang hewan yang dikurbankan ini adalah kambing ataupun domba, maka hanya bisa untuk 1 orang saja. Tetapi jika yang dikurbankan ini seperti sapi, kerbau ataupun unta, maka bisa untuk 7 orang.
Selanjutnya yaitu dari segi waktu penyembelihan. Apakah ada yang tahu kapan? Iya, benar sekali, pada tanggal 10 Zulhijjah. Namun pelaksanaan kurban ini juga bisa dilakukan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun tempat yang disunahkan untuk berwudu untuk melaksanakan kurban adalah di lapangan. Tujuannya agar memperlihatkan kepada kaum muslim cara berkurban yang benar. Ketentuan yang terakhir yaitu dari segi pembagian daging kurban. Nah, daging kurban ini dibagikan dalam keadaan mentah kepada fakir miskin, dan orang yang berkurban hanya boleh mengambil maksimal sepertiganya saja. Jadi itulah ketentuan dari kurban. Selanjutnya ada hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama atau yang utama yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu juga membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri kita untuk bersikap dermawan ataupun lebih peduli terhadap sesama, dan menjauhkan diri kita dari sikap egois, tamak, rakus ataupun sombong. Baiklah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya Bu, Ya silakan Amalia. Bu, kenapa hewan kurban harus sehat dan tidak cacat Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab. Alasan kenapa hewan kurban itu harus sehat dan tidak cacat, karena kan kurban itu tadi kan kata ibu bentuk ibadah kepada Allah. Nah, sehingga segala sesuatu yang diperintahkan kepada Allah itu harus dalam keadaan yang terbaik juga. Apakah dapat dipahami? Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Untuk yang di sebelah kanan itu dari Rahmawati ke sana, kelompok satu, dan untuk yang di sini dari Kasya ke situ, kelompok dua. Jadi di sini Ibu ada membuatkan kartu yang berisi gambar-gambar hewan kurban yang sah dan tidak sah untuk dikurbankan. Nah, lalu tugas kalian adalah mengirimkan perwakilan kelompok satu orang untuk maju ke depan dan menempelkan beruang tulis. Silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu. Baik, apakah sudah siap? Iya. Silahkan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan. Baik, apa alasan kalian memilih jawaban ini? Karena tidak sulit sapi terlihat urus dan kami terlihat kencang. Kan sesuai dasar tadi, kalau yang membuat itu dasar memberikan nomornya. Kalau kamu karena terlihat terlihat itu bahkan sehat. Kalau kamu ini salah satu Iya, benar sekali. Nah, jadi memang hewan kurban itu harus dalam keadaan sehat dan tidak cacat seperti kurus ataupun pincang. Maka dari itu kita harus benar-benar memperhatikan hewan kurban sebelum dikurbankan. Baik, terima kasih. Silakan menjadi masing-masing. Berikan aplaus untuk teman-teman. Baiklah anak-anak. Dari pembelajaran kita pada hari ini dapat kita tarik manfaat bahwasanya kurban mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melatih keikhlasan. Nah, karena materi kita telah selesai, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Tasya. Jadi terus yang kita hari ini yaitu kurban adalah ibadah menyembelih hewan pada Idul Adha sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian terhadap sesama. Baik,
terima kasih atas kesimpulannya ya. Nah, jadi secara singkat, kurban merupakan ibadah penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan saat hari raya Idul Adha yang memiliki hukum sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kurban juga memiliki ketentuan yang berbeda yang harus dipenuhi. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, menurut kalian apakah materi yang disampaikan mudah dipahami? Lalu apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Baiklah, kalau begitu untuk di rumah silahkan kalian kembali pelajari materi ini dan kerjakan tugas ini di rumah yang akan dikumpulkan minggu depan. Kita tolong. Nah, lalu untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan mempelajari dan mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan kurban. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu duluan ya. Makasih nanti dulu.